Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu peserta CASN tahun 2023 ini, baik kategori P1, P2, P3 maupun P4. Berikut akan saya update 3 informasi penting terkait dengan teknis penempatan dan perangkingan untuk guru. Yang pertama adalah bagaimana mengetahui apakah formasi dibuka di sekolah kita. Ini banyak ditanyakan ya. Lalu yang kedua, bagaimana kepastian afirmasi dan jika serdi tidak diupload. Ya, ini juga perlu Bapak Ibu sekalian, banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kita. Yang ketiga adalah apakah guru induk bisa digeser jika nantinya kalah dalam perangkingan. Nah, ini juga banyak ditanyakan ya. Menurut saya ini perlu kita untuk bahas kembali. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Hal yang juga melatar belakangi konten yang kita buat ini Bapak Ibu sekalian adalah ini adanya pertanyaan juga dari rekan-rekan kita yang menanyakan, "Pak, saya guru induk, buka formasi 1 yang daftar cuman saya sendiri, tapi saya tidak termasuk perangkingan. Gimana toh Pak?" Nah, ini kan juga kalau kita perhatikan jadi agak ambigu, karena di sini seolah-olah formasinya sudah ditentukan di sekolahnya. Ya, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya ya, terima kasih masih tetap setia di channel ini. Dan bila nanti konten saya ini ya menurut Bapak Ibu perlu untuk dibagi, mohon bantuan membagi Bapak Ibu sekalian. Pertama, perlu juga saya update ini Bapak Ibu sekalian bagi rekan-rekan nantinya yang kalah perangkingan ya. Ini kabar baiknya bahwa beberapa hari yang lalu pemerintah yakni melalui Kemenpan dan Kemendikbud sudah bersepakat di akhir Desember nanti ya, di akhir 2024 akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru P3K. Artinya guru-guru honorer yang belum terangkat di tahun ini akan dituntaskan di 2024 nanti. Ini adalah sebagai imbas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya, almana Menteri Menpan RB Pak Anas dan Menteri Kemendikbud Pak Nadiem sudah bersepakat. Ini ada videonya bagi Bapak Ibu yang pengen melihat lebih jelas. Ini sekedar mengupdate saja. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait ini kita akan pergunakan juknisnya ya. Jadi kita coba sampaikan, ini pertanyaannya tidak berurutan namun memang saling berkaitan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin di kalangan Bapak Ibu banyak beredar disebutkan bahwa yang mendapatkan afirmasi serdi hanya P4. Itu juga ada dibahas oleh Kemenpan ya di live streamingnya 1 bulan yang lalu. Namun kalau menurut penafsiran saya, sepertinya pegawai Menpan Bapak Ibu sekalian salah menafsirkan. Intinya adalah juknis untuk P3K guru ini disusun oleh Kemendikbud. Menpan hanya mengeluarkan. Jadi sebelumnya terkait serdi ini memang sudah banyak ditanyakan juga langsung kepada Kemendikbud ya. Salah satu pertanyaannya, apakah afirmasi serdi juga berlaku untuk guru kategori P2 dan P3? Jawaban dari Kemendikbud seperti ini melalui kolom pertanyaan ya. Selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan uji. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 dinyatakan pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan umum. Memang ini kalau kita perhatikan di diktum terakhir dari Menpan nomor 649, bahasanya adalah seperti ini ya, pelamar, tidak disebutkan pelamar khusus dan umum. Namun kalau kita lihat bahwasanya pada saat pendaftaran, kalau Bapak Ibu ingat ya, ini kemudian kan menjadi sebuah pertimbangan bahwa kalau memang untuk P2 P3 tidak ada afirmasi, barangkali tidak perlu kita kemarin repot untuk mensinkronkannya ke Kemendikbudristek atau menjawab pertanyaan apakah sudah sertifikasi atau belum, itu ya. Jadi dengan adanya penjelasan dari Kemendikbud ini Bapak Ibu sekalian, pasti bahwa baik P2 maupun P3 itu mendapatkan afirmasi. Dijelaskan, afirmasi 100% yang didapatkan dari sertifikat pendidik hanya berlaku
bagi guru yang melamar pada formasi yang linear dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Nah, ini banyak linearitasnya yang kemudian yang juga sudah Bapak Ibu baca barangkali ya. Namun ada satu kendala di sini yang berkaitan dengan apa yang terjadi di pelamaran yang lalu. Hal mana di sini dijelaskan, jika belum upload Serdik pada saat pendaftaran P3K guru, maka Serdik tidak diperhitungkan atau diakomodir sebagai afirmasi. Afirmasi sertifikat pendidik akan diakomodir jika pada saat mendaftar sudah memiliki sertifikat pendidik dan disertakan dalam dokumen yang diupload. Penentuan mendapatkan afirmasi atau tidak merupakan keputusan dari Panselnas. Ini salah satu yang menjadi kendalanya. Kalau Bapak Ibu ingat, pada saat pendaftaran memang tidak ada kolom untuk mengupload sertifikat pendidik ya. Namun kalau kita tinjau lebih jauh, sertifikat pendidik itu yang mengeluarkan adalah Kemendikbud, sehingga dokumen penerbitannya ya ada di Kemendikbud. Oleh karena itu menurut saya juga tidak perlu lagi peserta mengupload dokumen sertifikat ini. Artinya dengan kemajuan teknologi sekarang tinggal mensinkronkan saja, sehingga di SSCISN memang tidak ada tempat untuk mengupload, namun ada pernyataan bahwa apabila Bapak Ibu berserdik dinyatakan sudah sertifikasi di sana. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang barangkali tidak sesuai antara juknis yang dibuat dengan pelaksanaan di lapangan. Namun tentu tidak ada guru bersertifikat pendidik yang mengupload berkas ini karena memang tidak ada tempat untuk mengupload. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita coba bahas ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan juknis dari seleksi P3K guru tahun 2023. Saya akan bahas ini secara keseluruhan ya biar lebih jelas. Ini adalah juknis seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Di sini Kemendikbud sudah memaparkan rentetan dari tahun 2021 hingga 2023 ini ya. Ini adalah bentuk progres yang dilaksanakan oleh Kemendikbud mulai dari tahun 2021, 2022 hingga 2023 ini. Nah, inilah seleksi menggunakan chat. Di sini mungkin yang perlu saya tegaskan, di pernyataan di video sebelumnya saya sampaikan bahwa terkait ini disebutkan di sini paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam instansi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan di daerah. Nah, memang ini Bapak Ibu sekalian, 3 kali jumlah kebutuhan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk pertama mengantisipasi apabila nanti peringkat teratas itu ya tidak bisa mendapatkan penempatan karena di daerah itu tidak ada yang kosong dengan yang sesuai dengan jurusannya, atau karena memang bukan guru induk ya, artinya sekolahnya tidak membutuhkan. Jadi kalau memang sekolahnya tidak membutuhkan ya, itu kemudian tidak bisa ditempatkan Bapak Ibu sekalian. Itu yang menjadi kendalanya sebenarnya, kenapa harus ada 3 kali jumlah formasi ya. Tujuannya adalah untuk cadangan, karena di tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian berbeda dengan tahun 2022 sebelumnya maupun 2021 ya. Perbedaannya adalah salah satunya ini, dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan rekan-rekan kita tadi, bahwa di 2023 ini Bapak Ibu sekalian formasi tidak dipecah tapi dikumpulkan di dinas. Jadi tidak ada satu sekolah pun yang tahu apakah sekolahnya buka formasi atau tidak. Ya, formasi sekarang ini ditumpuk di dinas pendidikan. Nah, nanti itu akan dibagikan setelah mengolah hasil ujiannya. Ya, itu kuncinya. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, instansi membuka kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah masing-masing satu kebutuhan. Seperti ini kondisinya. Kemudian dibuka 2 formasi di instansi. Sebenarnya ada 4 kebutuhan instansi, cuman yang bisa dibuka hanya 2. Nah, formasinya tidak ditentukan. Namun formasinya kemudian akan ditempatkan di sekolah pemenang. Misalnya seperti ini, peserta yang menang adalah sekolah C ya, maka formasi ditempatkan di C. Kemudian peserta yang menang adalah peserta dari sekolah D, maka ditempatkan di C. Nah, artinya formasi akan dibagi setelah melihat hasil ujian CET, kemudian itu gabungkan sekalian pada pengumuman akhir ya. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, tidak ada satu sekolah pun yang dinyatakan formasinya ada ya. Formasi sekarang ini masih ditumpuk di dinas pendidikan masing-masing.
akan dibagi setelah nanti hasil ujian diolah. Itulah kemudian yang membuat peringkat-peringkat terbaik itu belum ada jaminan lulus, ya. Karena kembali lagi Bapak Ibu sekalian, apa yang diputuskan oleh Kemendikbud di 2023 ini adalah sebagai sebuah pertimbangan mengingat kejadian-kejadian di tahun 2001, 2022. Banyak yang PG tapi tidak ada penempatannya. Jadi bagi Bapak Ibu peringkat terbaik tetapi tidak ada sekolah yang kosong, misalnya di sekolah A ini ada guru honornya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak bisa ditempatkan di sana. Kenapa? Sesuai dengan kesepakatan antara Komisi 2 DPR dengan Kemenpan, tidak boleh menggeser atau mengeluarkan guru honorer dari sekolah, karena itu kan rencananya akan dituntaskan di tahun 2024. Jadi tidak bisa ditempatkan di sini. Di sekolah B juga ada guru honornya, maka tidak bisa ditempatkan di sini. Apabila situasinya seperti itu semua, tidak ada sekolah yang kosong, maka peringkat terbaik yang bukan guru Indo, artinya sekolahnya tidak membutuhkan, tidak bisa ditempatkan. Maka naiklah Bapak Ibu sekalian peringkat di bawahnya. Itulah yang kemudian dijelaskan di simulasinya ini. Simulasi ini sudah kita bahas kemarin, yang mungkin yang kita bahas adalah simulasi yang kedua ini. Sebenarnya sesuai dengan kategori, ini saya ulang lagi ya biar lebih jelas, bahwa THK 2 ini karena dia adalah prioritas kedua, peringkat 1 Bapak Ibu sekalian. Nah, peringkat 1 kemudian ini adalah sekolah induknya. Ternyata sekolah induknya kelebihan guru. Honorernya 1 yaitu THK 2 tadi, tapi kelebihan guru. Maka tidak bisa ditempatkan di sini. Coba kita cari sekolah, ini adalah masih peringkat 1, mencari tempat untuk sekolah untuk ditempatkan. Dicarilah ke sekolah C Bapak Ibu sekalian. Nah, honorernya memang tidak ada, tapi gurunya cukup di sana, maka tidak boleh ditempatkan di sekolah C. Lalu kemudian di sekolah D, ya, honorernya 1. Nah, ini juga tidak boleh ditempatkan di sini karena ada guru honorernya, karena tidak boleh tadi menggeser. Oleh sebab itu maka THK 2 ini tidak bisa menempati, ya, tidak bisa mendapatkan penempatan karena memang tidak ada kekosongan. Apa akibatnya? Maka naiklah peringkat 2 menjadi peringkat 1, yaitu peringkat 2-nya tadi honor negeri. Honor negeri ini induknya adalah di sekolah A, hal mana sekolah A itu membutuhkan 1 guru, kebutuhan 1 guru, dan honorernya 1 yaitu peserta ini. Oleh karena itu, karena peserta ini peringkat 2, sekolah induknya juga membutuhkan, maka ditempatkanlah ini. Dari jumlah formasi yang ada akan banyak sekali nanti, khusus ini untuk Pemkab, ya, guru-guru SMP melamar sebagai guru kelas atau guru SD. Nah, situasinya nanti akan sama seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau guru SMA barangkali ya tinggal perangkingan saja yang menang ditempatkan di sekolahnya. Rata begitu kalau tingkat SMA, kecuali ada beberapa SMA yang memang menurut rasionya sudah kelebihan honorer, maka itu tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, kita lihat di sini bahwa peringkat-peringkat terbaik itu juga belum ada jaminan apabila di daerahnya tidak ada sekolah yang kosong, ya, terutamanya yang tidak ada sekolah induk yang membutuhkan. Ini Bapak Ibu sekalian, informasi-informasi terbaru barangkali sebagai penutup ini membicarakan terkait dengan teknis perangkingan ini, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa proyeksikan sebelum pengumuman apakah kiranya Bapak Ibu termasuk berpotensi untuk mendapatkan penempatan di tahun ini atau tidak. Terkait afirmasi tadi memang di sini juga disebutkan oleh Kemendikbud sebenarnya, ya, di afirmasi tambahan nilai sertifikat pendidik jumlah nilainya 100%. Keterangannya katanya di sini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Nah, ini alasannya kenapa tadi saya sampaikan sepertinya pegawai Menpan ini ya salah menafsirkan terkait itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, formasi itu ya masih dikumpulkan di dinas dan akan dibagikan kepada sekolah-sekolah yang guru honorernya memenangkan perangkingan, ya, itu nanti kemudian akan dibagikan. Itu sebenarnya bisa Bapak Ibu lihat. Lalu untuk pelamar-pelamarnya sebenarnya ini banyak ditanyakan, Bapak Ibu bisa lihat di pengumuman kelulusan administrasi apa saja kategori dari rekan-rekan yang
melamar pada kebutuhan atau jurusan yang sama, itu bisa Bapak Ibu lihat di sana. Untuk P4, kalau kita perhatikan di beberapa daerah formasinya cukup banyak hingga berlebih ini Bapak Ibu sekalian, walaupun beberapa daerah itu sangat kekurangan, banyak nanti yang akan lulus juga ya. Karena kuncinya kalau formasi banyak, P4-nya bisa mencapai passing grade, maka ini sudah jelas akan masuk. Ini ya Bapak Ibu sekalian, mungkin penguatan ya terkait dengan apa yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan, dan tentunya mungkin juga Bapak Ibu bertanya terkait ini. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.